ngurus anak-anak, mulutnya jahat, ngurus anak suami, mau cerai. Gimana kalau kita mati? Apa yang itu berharga? Betul nggak? Kita tuh berharga pada waktu kita masih hidup sih. Mati kita tuh berharga. Ya, kalau kita hidupnya aja nggak berharga, lalu kita bilang mati itu berharga. Apa dari situ? Enggak, maka itu hidup tuh akal, perjuangin. Jangan kita gagal fokus kepada hal-hal yang kecil. Ya, hal-hal kecil itu apa? Remeh-remeh. Saudara jangan mau pernah kantor, saudara. Ya, jangan sampai kena kantor. Saya kalau ingat kantor itu, aduh, sakit gigi gak ada arti. Apa lagi? Sebutin sakit apa? Sakit hati, urus cinta, gak ada arti. Apa lagi? Karena ini menyangkut nyawa tuh. Musuhnya di dalam diri, bukan di luar. Ya, maka itu saudara, pakai waktu kita dengan belajar mengenal Tuhan selagi kita masih hidup. Kita kalau nggak pernah baca Alkitab, gimana kita mau kenal Tuhan? Betul ya? Nah, ibu bapak-bapak nggak ada handphone di tangan saya. Kita pakai handphone ini paling cuma 10% dari semua aplikasi yang ada di gadget kita. Ada 20%, 30%. Selebihnya kita nggak ngerti, betul nggak? Nah, gimana caranya supaya kita ngerti? Pertama kali punya handphone itu tahun, ingat sekali waktu saya masih 94 itu rumor beredar. Kamu kalau tekan satu angka 0899 nanti ada suara. Kamu anaknya. Saya sempat ngalamin begitu. Ada itu sebenarnya telepon genggam yang kamu pencet. Nanti orang sana terima halo, ini suara. Ya cuma kita kan dibuduk-buduk gitu ya, saya ingat banget tahu. Ya, nah, Bapak Ibu gimana caranya supaya kita mengerti cara menggunakan elektronik? Kebetulan Pastor Musa jualan elektronik ya, ada kompor gas, kipas angin. Itu gimana cara pakainya? Tentu pakai apa? Buku panduan. Oh, caranya pertama jangan ketawa ya. Dulu saya punya mbok yang kerja sama saya, nggak ngerti pakai speaker. Ya, karena dia benar-benar nggak ngerti. Jadi beras dia cuci, dia tuang semuanya, nggak ada itunya loh. Apa namanya? Makan. Dia tuang semua, terus dia tanya, oh ini gimana? Lalu itu pakai tempat ini sudah rusak udah. Semua tuang bersih-bersih kena air. Karena nggak untung kamu nggak kesetrum. Kita dengan itu lucu ya. Tapi kita juga gitu, karena kita nggak ngerti. Nggak ada baca buku panduan. Sama dengan hidup kita. Kenapa masalah kita susah? Kenapa Bapak Ibu? Karena kita nggak pernah nanya sama Tuhan. Kita nggak pernah baca Alkitab. Jadi mengenal Tuhan, mau-maunya sendiri menurut saya nggak bisa. Ya Bapak Ibu, mau nggak mau paksa. Saya setiap jam 3 pagi itu sudah duduk baca firman Tuhan. Aku males, pernah berkali-kali malesan Tuhan, nanti aku duduk itu aja loh, aku sih pada bubuk ya, gak bisa loh. Berdiri, duduk ngomong sama diri sendiri. Dan saya menghati apa namanya, kemalasan berdiri. Duduk diri kok malah berdiri. Maka Tuhan duduk, saya bersuara Tuhan, apa dia bersuara dunia. Belum baca kita, nggak ngerti. Baca lagi. Ayat itu seperti apa? Seperti lampu itu terang sekali. Begini ya. Ya, ini loh petunjuk kita. Gimana kita bisa mengerti firman adalah perintah bagi hatiku, terang bagi jemaat. Kalau kita nggak pernah membaca firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya, betul ya. Nah, sebenarnya hari ini saya mau bicara tentang belajar mencukupkan diri. Ya, belajar mencukupkan diri. Saya baca aja ya. Dari Filipi 4 ayat 11 sampai 12 ya. Saya bacain buat Bapak Ibu ya. Judulnya hari ini sebenarnya belajar mencukupkan diri. Ya, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan.
dalam setiap keadaan dan dalam setiap hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan kelimpahan maupun dalam keadaan kekurangan. Sekarang saya mau bicara tentang belajar mencukupkan diri. Kenapa ayat ini muncul dalam pikiran saya? Karena kita itu pada dasarnya itu Kah. pada dasarnya kita tuh Amat. pada dasarnya kita tuh gak ya. Paulus ini waktu dia ngomong di kitab Filipi, dia itu sedang ada di mana? Di dalam penjara. Hidupnya di kerangkeng, di penjara. Penjara dulu sama sekarang itu beda. Penjara dulu itu di bawah tanah yang diikat, dipisah, ya, dan itu gak enak. Kaki diborgol, tangan diborgol, kepala, itu gak enak sekali. Dan orang yang masuk penjara blacklist, ya. Waktu itu juga Paulus dalam keadaan gak berdaya, itu ya, saya kan cuma apa? Di soto aja. Di soto. Nah, Bapak Ibu, Paulus dalam penjara. Seharusnya orang yang dalam kesusahan hidup yang ada pasti mengeluh.